Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rudi Arif Setiawan, mahasiswa Magister Manajemen Pembangunan Daerah Institut Pertanian Bogor. Kali ini kita akan melakukan identifikasi pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2013 sampai dengan 2020. Pembahasan kali ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelum memulai pembahasan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi terletak di Jawa Timur, di posisi di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Di sebelah timur, Kabupaten Ngawi berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Di sebelah selatan, Kabupaten Ngawi berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Karanganyar. Di sebelah barat, Kabupaten Ngawi berbatasan dengan Kabupaten Sragen, dan di sebelah utara, Kabupaten Ngawi berbatasan dengan Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Grobogan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah untuk kabupaten kota terdiri dari 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kita akan mulai pembahasan dari pajak hotel. Pelaksanaan pajak hotel di Kabupaten Ngawi ditetapkan dalam Perda Nomor 24 Tahun 2011 dengan tarif sebesar 10%. Dari data yang diperoleh tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, anggaran dan realisasi pajak hotel cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dan mengalami penurunan pada 2019 serta pada 2020 di mana terjadi pandemi COVID-19. Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2020, realisasi pajak hotel tertinggi dicapai pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp339 juta. Pajak daerah berikutnya adalah pajak restoran. Di Kabupaten Ngawi, pajak restoran diatur dalam Perda Nomor 25 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2015. Dari tahun 2013 sampai dengan 2019, baik anggaran maupun realisasi pajak restoran selalu mengalami peningkatan. Selama itu pula, pajak restoran selalu mencapai target. Pada tahun 2020, pajak restoran mengalami penurunan baik anggaran maupun realisasinya. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan diatur dalam Perda Nomor 26 Tahun 2011 dengan tarif bervariasi antara 10 sampai dengan 30%. Untuk pagelaran kesenian tradisional, pameran, pertandingan olahraga, permainan biliar, pusat kebugaran, mandi uap atau spa, dan permainan ketangkasan ditetapkan tarif pajak sebesar 10%. Untuk hiburan berupa tontonan film, pagelaran musik, pagelaran busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, sirkus, akrobat dan sulap, serta bowling, ditetapkan tarif pajak hiburan sebesar 20%. Dan untuk diskotik, karaoke, klub malam, dan panti pijat ditetapkan tarif pajak hiburan sebesar 30%.
Dari tahun 2013 sampai dengan 2019, anggaran dan realisasi pajak hiburan cenderung meningkat, dan puncaknya realisasi pajak hiburan diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp299 juta. Kemudian pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, realisasi pajak hiburan turun hingga angka Rp98 juta. Pajak daerah yang keempat adalah pajak reklame. Pajak reklame diatur dalam Perda Nomor 30 Tahun 2011 dengan tarif sebesar 25%. Data dari tahun 2013 sampai dengan 2018, perolehan pajak reklame cenderung mengalami peningkatan, dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dari 740 juta menjadi 710 juta. Dan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan perolehan pajak reklame hingga mendapatkan pajak sebesar Rp547 juta. Hal ini tidak lepas dari adanya pandemi COVID-19. Pajak daerah berikutnya adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan diatur dalam Perda Nomor 28 Tahun 2011 dengan tarif secara umum sebesar 10%. Kemudian untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3%. Dan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan sebesar 1,5%. Pendapatan dari pajak penerangan jalan sangatlah besar, mencapai miliaran rupiah, dengan yang terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 31 miliar rupiah. Berikutnya adalah pajak parkir. Pajak parkir ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2011 dengan tarif sebesar 10%. Pajak parkir dikenakan kepada pengelola parkir. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, pendapatan terbesar dari pajak parkir sebesar Rp40 juta pada tahun 2019. Selanjutnya adalah pajak air tanah. Pajak air tanah diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015. Tarif yang dikenakan untuk pajak air tanah sebesar 20%. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, pendapatan dari pajak air tanah selalu mengalami kenaikan dan puncaknya terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp105 juta. Pada tahun 2020, pajak air tanah juga mengalami penurunan dan mendapatkan realisasi sebesar Rp87 juta. Pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet diatur dalam Perda Nomor 18 Tahun 2010 dengan tarif sebesar 10%. Berbeda dengan pajak-pajak sebelumnya, pajak sarang burung walet mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan sempat mengalami kenaikan di tahun 2019 sebelum akhirnya kembali turun pada tahun 2020. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dalam Perda Nomor 29 Tahun 2011 dengan tarif sebesar 20%. Puncak perolehan pajak mineral bukan logam dan batuan diperoleh pada tahun 2017 sebesar Rp1,1 miliar. Dan selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan selalu mengalami penurunan.
Selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah terbaru yang diberikan kewenangannya dari pusat kepada daerah. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Tarif yang dikenakan untuk PBBP 2 adalah 0,2% untuk NJOP di atas 1 miliar dan 0,1% untuk NJOP di bawah 1 miliar rupiah. Perolehan PBBP 2 sejak tahun 2014 selalu mengalami kenaikan dan jumlahnya sangatlah besar mencapai miliaran rupiah. Bagian terakhir dari pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. BPHTB diatur dengan Perda Nomor 19 Tahun 2010 dengan tarif sebesar 5%. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, perolehan BPHTB selalu mengalami kenaikan. Puncaknya pada tahun 2020, pendapatan daerah dari BPHTB sebesar 11,069 miliar rupiah. Apabila digambarkan dalam sebuah grafik, perolehan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat kita lihat pada gambar berikut. Perolehan terbesar dari pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pembahasan berikutnya mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah terdiri dari 3 objek yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Terdapat 14 jenis retribusi jasa umum. Di Kabupaten Ngawi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, terdapat 9 jenis retribusi yang pernah atau sedang dipungut, yaitu retribusi pelayanan rumah sakit, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, retribusi yang tidak ditarik di Kabupaten Ngawi adalah retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair. Pendapatan dari retribusi jasa umum tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mengalami stagnasi dari tahun 2013 sampai 2015, kemudian cenderung menurun dari 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2014, retribusi jasa umum ditetapkan sebesar 36 miliar rupiah, namun hanya terrealisasi sebesar 14 miliar rupiah. Hal ini tidak lepas dari adanya retribusi yang dihapuskan baik oleh pada objek retribusi jasa usaha terdapat 11 jenis retribusi. Dari tahun 2013 sampai dengan 2020, 7 jenis retribusi menjadi pemasukan bagi Kabupaten Ngawi. 7 jenis retribusi tersebut adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
Empat jenis retribusi lain yang tidak menjadi pendapatan bagi Kabupaten Ngawi adalah retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat penginapan, pesanggerahan atau villa, dan retribusi pelayanan ke pelabuhan. Pendapatan dari retribusi jasa usaha cenderung stabil di angka 1,3 sampai dengan 1,5 miliar rupiah. Tetapi pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi COVID-19, perolehan retribusi jasa usaha menurun menjadi 899 juta rupiah. Pada tahun 2019, perolehan retribusi tidak mencapai target. Dari target 2,1 miliar dicapai sebesar 1,5 miliar. Dan objek retribusi yang ketiga adalah retribusi perizinan tertentu. Terdapat 5 jenis retribusi yang ditarik pada retribusi perizinan tertentu. Di Kabupaten Ngawi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 terdapat 3 jenis retribusi yang pernah menjadi pendapatan daerah, yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek. 2 jenis retribusi perizinan tertentu yang tidak menjadi pendapatan bagi Kabupaten Ngawi yaitu retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dan retribusi izin usaha perikanan. Pendapatan daerah dari retribusi perizinan tertentu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang puncaknya terjadi pada tahun 2016 sebesar 749 juta rupiah dan kemudian mengalami penurunan hingga 410 juta rupiah pada tahun 2019 dan kembali naik pada tahun 2020 sebesar 467 juta rupiah. Apabila kita bandingkan dari 3 objek retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, maka pendapatan yang terbesar adalah dari retribusi jasa umum. Tetapi pada retribusi jasa umum cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Sebagai informasi, terdapat jenis retribusi yang tidak lagi menjadi pendapatan bagi daerah. Retribusi tersebut dihapus baik oleh pusat maupun oleh daerah. Retribusi yang dihapuskan oleh pusat adalah retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, serta retribusi izin gangguan. Sedangkan retribusi yang dihapuskan oleh Perda yaitu retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi penyeberangan di air. Pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD merupakan salah satu dari komponen pendapatan daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dan pendapatan lain-lain. Komposisi pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komposisi terbesarnya adalah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, kemudian diikuti oleh
pajak daerah, retribusi daerah, dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sementara itu, rasio PAD terhadap pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Meskipun terjadi puncaknya pada tahun 2017 besar 13,81%, tetapi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan kembali. Demikian pembahasan kita mengenai pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Saya ucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dan PPID Kabupaten Ngawi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.